Bismillahirrahmanirrahim. Maknal kalimatis saniyati. Inilah makna kalimat yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah. Wa hiya asyhadatu lirrasulillah li rasuli salawatullahi wasalamuhu alaihi. Yaitu syahadat, bersaksi bahwa kepada Rasulullah salawatullah, semoga salawatnya Allah, wasalamuhu, dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala maha luhur, Allah ba'atha, mengutus Allah ar-rasula, para nabi, an-nabiyya, nabi al-ummiyah, yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, al-hadi, yang memberikan petunjuk, al-qurasyi, dari kalangan keturunan orang-orang Quraisy. Rupane Muhammadan, badal daripada ar-rasulah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutus birisalatihi, dengan kerasulannya Nabi Muhammad, ila kafatil arabi, kepada seluruh orang-orang Arab, wal ajami, dan orang selain Arab, wal jinni, dan sebangsa jin, wal insi, dan bangsa manusia. Maka fanasakho, maka merevisi sopo Allah bisyar'ihi, dengan syariat yang dibawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merevisi asy-syara'i'a, pada syariat-syariat yang sebelumnya, illa ma qarrara, kecuali syariat-syariat yang ditetapkan, dilanjutkan, seperti syariatnya Nabi Ibrahim, sunat, Idul Adha, haji, itu syariat Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Mufaddala, dan mengutamakan, mendahulukan Allahu ing Nabi Muhammad ala sairil anbiya'i, atas nabi-nabi yang lain, wa ja'ala, dan menjadikan Allah hu pada Nabi Muhammad sayyidal bashar, sebagai pemuka atau pimpinan manusia. Wa muni'a kamalul iman, wa muni'a kamalul iman, dan dicegah sempurnanya keimanan, bisyahadati tauhid, dengan bersaksi mengesahkan Allah, wa huwa qaulu la ilaha illallah, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Dicegah kesempurnaan iman, malam yaktarin, selagi tidak membersamakan kalimat yang pertama, yaitu la ilaha illallah, biha, dengan Muhammadur Rasulullah. Selagi tidak mengucapkan Muhammadur Rasulullah, maka kesempurnaan tauhidnya itu tercegah. Syahadat Rasulullah. Wa huwa qauluka, yaitu yang kedua, kalimat yang kedua, yaitu Muhammadun Rasulullah, yaitu Muhammad Rasulullah. Wa alzama, dan menetapkan, mewajibkan, Allah mewajibkan, menetapkan al-khalqa, pada manusia, tasdiqahu, ing membenarkan Nabi Muhammad, fi jami'i ma akhbarah, di dalam segala apa-apa yang mengkabarkan, yang Nabi kabarkan, anhu, tentang apa-apa tersebut, tentang kabar tersebut, yang mana kabar tersebut berkaitan minad dunya, berkaitan dengan hal-hal duniawi, wal akhirati, dan hal-hal akhirat. Wa annahu, dan bahwasanya Allah la yakbalu, Allah tidak menerima imana abdin, pada imannya seorang hamba, hatta yu'mina, hingga beriman seorang hamba tersebut, bima akhbaro, dengan apa-apa yang Nabi Muhammad kabarkan, anhu, atasnya, ba'dal mauti, kabar tentang ba'dal mauti, setelah kematian. Adapun wa awwaluhu, adapun kabar pertama setelah kematian, su'alu munkarin wa nakirin, yaitu pertanyaannya malaikat mungkar, wa nakir, dan malaikat nakir. Wahuma, dan keduanya ini adalah sakhsoni, dua individu, muhibani, yang sangat
menyeramkan, menakutkan. Hailani, menakutkan. Yak'udanil abda, mereka berdua itu duduk, mendudukkan al-abda, hamba, fi qabrihi, di dalam kuburnya hamba, sawiyan, secara tegak. Artinya keduanya itu menginterogasi kepada hamba yang mati di dalam kubur. Yang mana hamba ini zaruhin, yang mempunyai ruh, wajah sadin dan jasad. Artinya ruhnya dikembalikan dan jasadnya diutuhkan, hidup kembali di dalam kubur. Fayas'alanihi, kemudian malaikat Munkar dan Nakir ini bertanya kepada hamba tersebut, ani tauhid, tentang keesaan, warisalati, dan kenabian, kerasulan. Keduanya bertanya tentang siapa nabimu, siapa Tuhanmu. Wa yakulani, dan berkata malaikat Munkar dan Nakir lahu, kepada hamba tersebut, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa huma fitanal qabri. Man rabbuka, pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Wa huma, dan keduanya itu, yaitu Munkar dan Nakir itu, fitanal qabri, merupakan ujian, cobaan dalam kubur. Jadi fitnah, dua fitnah. Jadi kata-kata fitnah itu bisa bermakna sebagai ujian atau cobaan. Wa su'aluhuma awwalu fitnatin tu'radu ba'dal maut. Dan pertanyaan kedua ini, kedua malaikat tersebut, awwalu fitnatin, merupakan awal ujian, tu'radu, yang ditampakkan, ba'dal mauti, setelah kematian. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita harus percaya kepada apa yang disampaikan Nabi setelah kematian, yaitu wa ayyumina, dan hendak beriman seorang hamba, bi'adzabil qabri, dengan siksaan kubur, wa annahu, dan bahwasannya siksaan kubur, hakun, itu benar, wa hukmuhu, dan hukum yang diterapkan di dalam kubur itu, adlun, berlaku, alal jismi, pada tubuh, waruhi, dan pada ruh manusia, ala ma yasha, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian seorang hamba itu wa yu'mina, dan beriman seorang hamba bil bu'si, dengan hari kebangkitan, wan nusyuri, dan kebangkitan, wa annahu, dan bahwasannya ta'ala maha luhur Allah, yuhyi, menghidupkan Allah, al-idhama, ing tulang-tulang, wa hiya, hale utawi tulang, romimun, itu hancur. Dan seorang hamba wajib harus mengimani bahwasanya Allah itu menghidupkan tulang-tulang yang hancur di dalam kubur. Jangankan cuma hancur, kama ansya'a, sebagaimana menciptakan dari tidak ada, menciptakan awwala marratin, di awal penciptaan. Jangankan cuma menghidupkan lagi, menciptakan saja Allah mampu, apalagi cuma menghidupkan lagi. Wa yuraddu, dan dikembalikan ar-ruhu, ruh, fil jasadi, di dalam jasad, kama huwa fid dunya, sebagaimana ruh itu berada di dunia, di qoblal mauti, sebelum mati. Ya, harus yakin bahwasannya ruh itu akan dikembalikan ke dalam tubuh sebagaimana hidup di dunia dulu. Wa yaj'aluhu, dan Allah menjadikan hamba yang sudah rata dengan tanah, tulang-tulang tadi itu, Allah jadikan sakhson, manusia, individu, sawiyan, yang utuh, yang sempurna sebagaimana dia sebelum mati. Kemudian wa yu'mina, dan seorang hamba wajib beriman bil mizani, dengan mizan, timbangan, bil kafataini, yang mana mizan tersebut mempunyai dua bibir, wal lisani, dan lisan. Artinya mizan bisa berbicara. Wa sifatuhuma fil azimi mislu tibaqis samawati wal ardi. Adapun sifat-sifatnya mizan, sifat-sifatnya dua
bibirnya mizan itu dalam besarnya mizan itu sama dengan langit-langit dan bumi. Tuzanu ditimbang fihima di dalam mizan, di dalam timbangan itu al-amalu perbuatan-perbuatan amal-amal bi qudratillah atas kekuasaan Allah. Wasanju yauma idzin masakilul dzurri wal khardali tahqiqan. Sedangkan piringan ketika itu juga mengangkat berat-beratnya biji-bijian wal khardali dan biji bawang. Tahqiqon secara nyata litamamil adli karena sempurnanya keadilan. Wa tutrahu sohaifil hasanat fi kafatin nur. Faiskalu bihal mizan, kemudian dilemparkan lembaran-lembaran kebaikan fi kafatin nur di dalam bungkusan cahaya. Fayaskilu, maka memberatkan biha dengan cahaya ini, amal-amal baik ini. Mi'al mizana, terhadap timbangan, ala qadri derajatiha, atas kadar beratnya, indallahi, di sisi Allah, bi fadlihi, atas keutamaan Allah. Wa tutrahu, dan dibuang sohaifis sayiat, lembaran-lembaran buruk, fi kafatud dulmati, di dalam bungkusan kegelapan. Fa yukhaffifu bihal mizan bi adlillah, maka kalau perbuatannya itu buruk, maka menjadi gelap, dan mizannya menjadi ringan timbangannya biha, dengan perbuatan buruk, karena keadilan Allah. Kalau kebaikan yang kita lakukan itu bifadlillah, kita diberi pahala. Orang yang berbuat baik itu diberi pahala itu bukan atas perbuatannya, tapi bifadlillah. Dan orang yang buruk amalnya kemudian disiksa itu biadlillah, karena keadilan Allah. Wa yu'mina, dan hendak beriman seorang hamba, bi anna sa'ata, bahwasanya hari kiamat, hakun, itu benar. Hari kiamat adanya itu benar. Wa nasirata, dan bahwasanya sirat jembatan siratul mustaqim, hakun, itu benar. Wa huwa utawi sirat, jisrun, itu jembatan, mamdudun, yang panjang, dipanjangkan, alamat ini jahannam, di atas neraka jahannam. Ahadda minas sayfi, lebih tajam daripada pedang. Wa adaqqa minas sya'rati, dan lebih kecil daripada rambut. Tazilu, tergelincir, alaihi, atas jembatan ini, aqdamul kafirin, kaki-kakinya orang kafir. Fayusakuna, maka mereka dilemparkan ilan nar, pada neraka. Wa tasbutu, dan tetap, alaihi, atas jembatan ini, aqdamul mu'minin, kaki-kakinya orang mukmin. Fayusakuna, maka digiring orang-orang mukmin itu ila daril qaror, kepada rumah yang kekal, di surga. Wa yu'mina, dan seorang hamba sehendaknya beriman, bil haudi, dengan haud, dengan telaga, al maurud, yang didatangkan, haudi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaganya Nabi Muhammad. Yasrobu, yang minum, minhu, daripada telaganya Nabi Muhammad, al mu'minuna, orang-orang yang beriman. Qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga. Jadi sebelum masuk surga sudah dihidangkan telaganya Nabi Muhammad. Wa ba'da jawazis sirat, dan setelah melewati jembatan siratal mustaqim, man syaraba minhu syurbatan lam yatma ba'daha abadan. Man syariba, barang siapa yang meminum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhu, dari telaga Nabi Muhammad, syurbatan, satu kali minuman, satu tegukan,
lam yadma, maka tidak akan haus, ba'daha, setelah minum tersebut, abadan selamanya. Arduhu, lebarnya, masiratu syahrin, perjalanan 1 bulan. Asaddu bayadon, sangat putihnya, minal labani, lebih putih, minal labani, daripada susu. Wahala, dan lebih manis, minal asli, daripada madu. Haulahu abariku, ada duha, ada nujum, di sekitarnya itu terdapat cahaya-cahaya, terdapat penerang-penerang, perhiasan-hiasan, lampu-lampu, ada duha, adapun jumlahnya itu ada jumlahnya lampu-lampu hiasan di sekitar telaganya Nabi Muhammad, ada nujumis, sama itu seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Fihi tetap di dalam telaganya Nabi Muhammad, mizabani minal kausar. Fihi, ku tetap di dalam telaganya Nabi Muhammad, mizabani, 2 saluran, 2 pipa, minal kausar, dari telaga Kausar. Wajib minu, dan seorang hamba hendaknya beriman, bil hisabi, dengan pada hari penghitungan. Wa tafawutil khalqi fihi, dan terpautnya para makhluk fihi, di dalamnya. Ila manakisah fil hisabi, pada pertanyaan-pertanyaan fil hisabi, di dalam hari perhitungan, di perhitungan itu. Wa ila masamihi fihi, dan pada keringanan-keringanan yang ada di sana. Ada yang diinterogasi secara berat, ada yang diringankan. Wa ila may yadkhulul jannata bighairi hisab, dan ada juga orang yang kita harus beriman bahwasanya ada juga yang masuk surga, yadkhulul jannah bighairi hisab, tanpa ditanya, tanpa dihisab. Siapa mereka? Hum mutawi mayyadkhulul jannah, orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Al-muqarrabun, yaitu orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa yas'alu, dan meminta, man sya'ah minal anbiya'i an tablighir risalah, wa man syaa minal kuffari an takdzibil mursalin. Wa yas'alu man syaa minal anbiya, dan di antara para nabi itu, di antara mereka itu boleh bertanya, menginterogasi. Wa yas'alu man syaa minal anbiya'i an tablighir risalah, ditanya, wa yus'alu man syaa minal anbiya an tablighir risalah, dan bertanya daripada para nabi itu, bertanya bahwasanya tentang penyampaian kerasulan, utusan itu. Wa man syaa minal kufari an takdzibil mursalin, wa man syaa minal kufari an takdzibil mursalin, dari orang-orang kafir, bahwasanya mereka mendustakan para rasul. Wa yus'alul mubtadi'atu anis sunnah, dan ditanya orang-orang ahli bid'ah anis sunnati, daripada tentang sunnah. Wa yus'alu, dan ditanya al muslimina, orang-orang yang beriman, anil a'mali, dari tentang amal baiknya. Wa yus'alu man syaa minal anbiya'i an tablighir risalah, wa man syaa minal kuffari an takdzibil mursalin. Wa yus'alul mubtadi'atu anis saati, anis sunnati, wa yus'alul muslimina anil a'mali. Atau wa yas'alu man syaa minal anbiya'i an tablighir risalah, wa yas'alu man syaa
minal anbiya'i an tablighi risalah. Allah bertanya kepada para nabi tentang bagaimana mereka menyampaikan risalahnya. Wa man sa'a, dan pada orang dan siapa yang bertanya, dan siapapun boleh yang mau bertanya minal kufari, daripada orang kafir, tentang pendustaan mereka orang-orang kafir al-mursalina, pada para nabi, para rasul. Wa yus'alul mubtadi'atu, dan ditanya para ahli bid'ah anis sunnati, tentang as-sunnah. Kenapa kok melakukan bid'ah sedangkan ada sunnah? Yus'alu, dan ditanya al-muslimina wa yas'alu, dan bertanya pada orang-orang yang beriman anil a'mali, tentang perbuatan amalnya, amal perbuatannya. Wa yu'minu, dan seorang hamba hendaknya beriman bi ikhrajil mu'minina, dengan dikeluarkannya orang-orang mukmin al-muwahhidina, yang mengesahkan Allah, minan nar, daripada neraka, ba'dal intiqami, setelah disiksa, hatta la yabqa, hingga tidak tersisa, fi jahannamah, di dalam neraka jahanam, muwahhidun, orang yang mengesahkan Allah bi fadlillah, harus beriman bahwasanya tidak ada satupun dia dalam neraka nanti, orang yang di dalam hatinya terdapat iman, jadi tetap dikeluarkan dari neraka. Wa yu'mina, dan beriman sapa hamba abdun bi syafaatil anbiya, dengan syafaatnya para nabi. Tsummal ulama, kemudian syafaatnya para ulama, ya, para ulama memberikan syafaat. Tsumma syuhada, kemudian para orang-orang yang mati syahid. Tsumma sa'iral mu'minina, orang-orang yang beriman bisa memberikan syafaat. Kullun ala hasabi jahihi wa manzilatihi minallah. Kullun, tiap-tiap mereka itu, para nabi, para ulama, para syuhada, dan siapapun orang yang beriman boleh memberi syafaat ala hasabi jahihi, berdasarkan kedudukannya, wa manzilatihi, dan kedudukannya, jabatannya, derajatnya, dan kedudukannya, minallahi, di sisi Allah, wa man baqiya minal mu'minin, dan sisa-sisa daripada orang beriman, walam yakun lahu syafi'un, dan yang tidak mendapatkan syafaat, ukhrijah, dikeluarkan dari neraka, bi fadlillahi, karena kedermawanannya Allah, keutamannya Allah. Fala yakhludah, maka orang yang beriman, yang sisa-sisanya orang yang beriman yang tidak mendapatkan syafi', tidak mendapatkan orang yang menolongnya, itu tidak akan kekal di neraka, hingga tidak ada satupun di dalam neraka orang yang beriman kekal di dalamnya. Finnari mu'minun, bal yakhruju, bahkan keluar minha, dari dalam neraka, man kana fi qalbihi, para orang yang di dalam hatinya terdapat misqala, man kana fi qalbihi misqalatin minal iman, barang siapa yang ada sebiji iman di dalam hatinya, tidak akan kekal di dalam neraka. Wa ya'taqidah, dan seorang mukmin hendaknya beriman, meyakini fadlah sahabati, keutamaannya para sahabat, wa tartibihim, dan derajat-derajatnya mereka para sahabat. Wan afdalan nas, dan harus meyakini seorang mukmin, seorang hamba itu, bahwasanya meyakini afdalan nasis, bahwasanya paling mulianya manusia ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakrin, meyakini yaitu Nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar, tsumma Umar, kemudian Sayyidina Umar, tsumma Utsman, kemudian Sayyidina Utsman, tsumma Ali, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu, semoga Allah merahmati anhum, pada mereka semua. Wa yusina, dan hendaknya seorang hamba
memperbaiki abdonna ing prasangka berbaik sangka bijami sahabati pada seluruh sahabat, wa yusni dan memuji alaihim pada semua sahabat, kama asnallahu sebagaimana Allah memuji ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah memuji dan Rasulullah juga memuji alaihim kepada semua sahabat. Faqulu dzalika mimma waradat bihil ahbaru wa syahadat wa syuhidat bihil athar. Faqulu dzalika mimma waradat bihil akhbar. Maka tiap-tiap dari yang disampaikan tadi itu sesuai dengan apa yang disampaikan dengan hadis Nabi, wa syuhidat dan disaksikan, dikuatkan bihi atasnya, yaitu dengannya itu al-athar, jejak langkah kalam-kalam para ulama. Famani taqada dan maka barang siapa meyakini jami'a dzalika semua yang disampaikan tadi di atas, mukinan dengan keyakinan bihi, mantap keyakinannya bihi dengannya, kana min ahlil haqqi, maka orang tersebut bagian daripada orang yang ahlil haq, yang benar, wa isobatis sunnah dan cocok dengan ahli sunnah, wa farikil ahli dhalala dan wa fariki dan berbeda terhadap orang-orang yang sesat, wal bid'ah dan ahli bid'ah. Panas'alu maka kita meminta Allah kepada Allah gamalal yakin, yang sempurnanya keyakinan, wasabati dan ketetapan aladdin atas agama, istiqamah di dalam agama. Lana bagi kita, walikafatil muslimina dan bagi seluruh orang-orang yang berislam, orang yang mukmin. Innahu sesungguhnya Allah arhamur rahimin, yaitu adalah zat yang paling merahmatinya, yang paling merahmati. Wallahu alam bisawab. Faslun fi wajhi tadrij ilal irsad. Pasal di dalam cara menyampaikan, metode menyampaikan pada untuk mencerdaskan. Fatihah.